Setiap tanaman berbeda kebutuhan pupuknya. Justru yang tidak diharap-harap yang tumbuh di antara tanaman lobak. Oke, ini sudah buah yang keempat kali petik ya. Nah, ini tinggal buah-buah sisa-sisanya saja. Ini tomatnya kecil-kecil, imut-imut. Tapi sudah banyak juga ya dia berbakti. Sudah banyak juga dia menghasilkan buah-buah. Dan ini kacang panjang merah kami. Kacang panjang ungu, bukan merah ya. Akhirnya saya juga punya kacang panjang ungu ya. Ini terinspirasi dari teman-teman yang menanam kacang panjang ungu. Cantik sekali memang. Katanya buah atau sayur yang berwarna ungu itu tinggi akan antioksidannya. Jadi kita cobalah tanam yang berwarna ungu. Selain cantik, dia juga mengandung antioksidan tinggi, seperti manggis yang berwarna ungu. Pokoknya yang bermanfaat lah ya teman-teman. Kita akan petik bismillahirrahmanirrahim perdana. Semoga dia berbuah lagi banyak ya. Akhirnya boleh dapat kacang panjang ungu. Ini masih kecil ya, kita hanya dapat 2 ya. Dan ini ada kacang panjang hijau juga. Saya padukan semua dalam satu ember. Ini ada beberapa jenis kacang panjang ya teman-teman, untuk variasi tanaman kita di sini agar lebih terlihat ramai. Jadi kita nggak jenuh dengan satu tanaman. Kita mau letak dulu. Tadi hari ini kita panen banyak ya. Panen daun ubi, panen kecipir, panen tomat. Tapi ada satu tapinya, kita nggak panen cabai kampung ya, karena cabai kampungnya hanya 2 hanya 2 yang mateng, karena memang dia masih tahap pembesarannya. Inilah tanaman cabai kita yang dulu belum berbuah, tak kunjung berbuah. Berkali-kali kita treatment, berkali-kali kita berikan dia pupuk, walaupun dia sangat rapat ya jaraknya, tetapi dia alhamdulillah sekarang sudah menghasilkan buah seperti ini. Oke, kita mau lanjut panen tomat lagi ya. Sebelum kita panen tomat lagi, saya mau tunjukkan paprika kita yang berhasil mengeluarkan buah ya. Alhamdulillah, ternyata yang tak disangka-sangka, yang tumbuh berdempetan, bahkan satu polybag dengan si lobak,
justru itu yang berbuah duluan. Ini kecil ya pohonnya ya teman-teman, ini pendek pohonnya, tapi justru dia yang mengeluarkan buah. Buahnya juga lumayan normal, nggak kerdil, karena ini baru 1 minggu ini dia sudah membesar seperti ini. Ada 1, 2, 3 yang nampak besar. Nggak tahu nanti ke atasnya bagaimana, kita biarkan saja. Nah, berarti lobak-lobak ini sangat baik untuk disandingkan dengan tanaman paprika ini, karena terbukti dia dapat berbuah ya. Dan kita lihat lobaknya yang di sisi sini yang cuman seorang, yang cuman sendiri, dia sudah mulai naik. Inilah lobaknya ya teman-teman, seperti wortel tapi dia warnanya putih. Ternyata di dataran rendah bisa menanam lobak, mungkin nggak sebesar di dataran tinggi. Nah, ini juga yang ini belum terlihat isinya, mungkin karena ketimbun tanah ya. Saya selalu menambahkan tanah ini di sini. Ternyata sifat paprika dia nggak mau banyak pupuk. Kalau banyak pupuk dia akan jadi overdosis seperti ini. Ayo kita lihat, kita mau update tanaman juga ya. Nah, seperti ini. Ini justru tanaman paprika yang kita betul-betul pelihara baik-baik, saking baiknya sampai itu rutin ya pemupukannya. Saya samakan dengan pemupukan buah tomat. Ternyata dia nggak terlalu suka banyak pupuk. Yang ini paprika, akhirnya dia kembali menjadi seperti ini ya. Padahal awalnya ini setelah saya letakkan abu, dia cantik teman-teman, dia naik cantik, daunnya pun cantik. Tetapi seiring waktu berjalan, saya sudah terlena dengan naiknya daun baru. Saya pikir ini sudah tidak overdosis lagi. Akhirnya saya tambahkan cairan pupuk organik cair lagi, sama dengan yang saya letakkan di tomat, saya letakkan juga di sini. Dan akhirnya dia kembali seperti ini, Masya Allah. Ternyata memang kita menanam itu harus banyak-banyak mengenali karakteristik tanamannya. Tidak semua jenis tanaman itu sama, pemberian pupuknya sama, kebutuhan pupuknya sama, tidak sama ya. Tidak semua. Nah, kalau si cabai memang dia harus banyak, tapi kalau paprika ini dia nggak boleh ya ternyata. Terbukti yang di sana dia cantik buahnya, padahal dia berdempetan dengan lobak. Lobak cukup besar, pohonnya besar, umbinya besar, tapi dia justru yang berbuah ketimbang yang tunggal seperti ini. Yang maksudnya ibarat ini orang kaya, sana orang miskin, ibarat seperti inilah. Yang hanya tunggal aja ya, dalam satu polybag satu, diurus baik-baik sampai di treatment abu apa semua, memang dia sembuh, mula-mulanya sembuh teman-teman. Nah, daunnya cantik seperti ini. Ini yang baru aja, daunnya cantik, tumbuh dan banyak ya, rimbun. Ini sudah daun baru ya sebenarnya. Mula-mula dia cantik teman-teman, tapi karena setelah saya menyiramkan POC yang saya akan berikan kepada tomat, saya juga berikan kepada dia, karena saya pikir sudah normal, dia sudah butuh nutrisi lagi untuk mengeluarkan buah. Ternyata saya salah, dia akan kembali seperti ini. Nah, dan ini kita sudah paham karakteristiknya si paprika. Kita jangan berikan dulu dia apa-apa, cukup menyiramkan dia air atau dengan jumlah yang jangan terlalu banyak, dan berikan dia kalsium. Saya akan coba lagi seperti itu, karena kita sudah berikan dia abu, dia memang terbukti tumbuh normal. Dan ada video sebelumnya saya memperlihatkan tumbuhnya daun di sini, cantik ya, ada videonya saya tunjukkan, tapi belum sebanyak ini daunnya. Dia baru tumbuh ada berapa helai, itu memang cantik, dia hijau ya. Tapi setelah saya berikan POC-nya itu berangsur-angsur dia berubah menjadi seperti ini, menggosong kembali ya. Itu satu pelajaran yang kita ambil dari berkebun. Semoga teman-teman juga jangan sampai mengalami hal seperti saya. Kalau tanam paprika jangan terlalu banyak pupuk diberikan, dan dia nggak sama dengan tomat. Tomat harus banyak, cabai harus banyak,
tapi juga jangan terlampau ya. Intinya kebutuhan pupuk untuk si paprika itu lebih kecil daripada si tanaman-tanaman cabai dan tomat. Apalagi timun dia harus banyak, karena memang dia menghasilkan buah yang besar-besar ya teman-teman. Sebelah sana sudah habis kita petiki dan kita beralih ke sebelah sini. Ternyata di sebelah sini juga sudah rimbun ya, tapi jarang saya ekspor karena memang dia di sudut sini. Ini jenis tomat yang lumayan besar buahnya, ini dan lumayan rimbun juga ya, padahal dia dalam satu polybag ini ada 2 tomat. Saya coba-coba tanam, karena polybagnya besar ya. Saya tanam dan ternyata ini buahnya Masya Allah. Satu pohon cungkring, mesti ada yang jadi cungkring ya, tapi satu pohonnya lagi Alhamdulillah dia menghasilkan buah yang banyak, hampir 100% jadi ya, dan gak ada satupun yang rontok bunganya. Cuman ini belum jadi buah lagi, tapi dia nggak rontok, tandanya dia akan menjadi buah ya nanti. Mungkin dia tunggu giliran. Ini ada yang sudah membesar, dan ini juga tomat yang ini pohon satu polybag satu ya, tapi polybagnya lumayan nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, ukuran 16 inci kali 16. Ini juga menghasilkan tomat yang lumayan, tapi ada buahnya kemarin sempat busuk, bagian bawahnya menghitam. Jadi ada 2 buah yang saya petik dan saya buang, tapi besar, sudah lumayan besar seperti ini ya. Tapi dia masih naik lagi ke atas, masih berbuah nih, udah pada mentil nih tuh, sampai ke atas, menandakan memang POC yang saya berikan memang sangat-sangat memenuhi kebutuhan si tomat, karena terlihat dari buah-buahnya yang lumayan rimbun. Ya, untuk skala organik, dan POC yang saya berikan ini ternyata nggak cocok untuk si paprika. Dan itulah kita mau panen yang ini, yang cungkring. Bismillah. Wah, sebelumnya dipanen si anak-anak saya ya, yang mula-mula, dan ini saya yang panen. Dan ini hasil pangkasan daun saya ya, daun brokoli. Daunnya masih terlihat sangat cantik ya, hijau. Tapi karena kita sudah mulai masuk masa pembungaan, saya harus memangkas daun-daun bagian bawah untuk dia bisa fokus ke bunga nanti ya. Semoga dia bisa berbunga. Dan ini kita akan jadikan kompos. Ini hasil panennya hari ini lumayan cantik, dominan berwarna kemerah-merahan, ada yang warna pink, ada yang warna ungu, ada yang warna merah. Dan sayurnya adalah daun ubi. Daun bayam sebenarnya sudah sangat siap untuk dipanen ya, tetapi biarlah dulu karena hari ini saya mau masak daun ubi. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti video berkebun kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang ingin menanam buah paprika, tanaman paprika. Teman-teman boleh menyimak video saya dari awal, bagaimana saya tanam, bagaimana saya membutuhkan paprika ini, dan apa akibatnya jika terlampau banyak pupuk. Teman-teman mohon diikuti, karena jangan sampai itu terjadi kepada teman-teman juga, karena memang itu sangat merugikan, karena kita sudah tunggu lama-lama, akhirnya dia seperti ini jadinya. Tapi alhamdulillah masih ada juga yang berbuah, justru yang tidak diharap-harap, yang tumbuh di antara tanaman lobak, justru itu yang subur dan berbuah besar. Apa yang bisa kita petik hari ini ialah tanaman tidak semuanya sama kebutuhannya ya teman-teman. Setiap tanaman berbeda kebutuhan pupuknya dan perawatannya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.